Selamat malam. Hari ini kita podcast berkesempatan datang ke tempatnya Dokter Randy. Oke, kali ini kita nggak akan review makanan dulu, tapi kita akan ngobrol-ngobrol bincang kesehatan. Oke. Temanya apa, Dok? ISPA atau ISPA. Oke. batuk Nah, pilek nah, kalau orang batuk pilek awam ya. Nah, sering ininya apa yang dipahami oleh orang-orang awam. oke. Nah, nanti kita akan perkenalan dulu Dokter Randy, mengenalkan dan penjelasan tentang ISPA dulu ya. Seperti itu. Nanti ISPA itu apa, Dok? Coba dijelasin. Oke. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Oke. Halo sahabat sehat semua, selamat malam. Perkenalkan saya Dr. Hendy, saya dari IDI Grobogan. Alamat praktek saya di daerah Taruman, Jalan Prodedi Kudus, Desa Taruman, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Jadi kalau arah Kudus dari Prodedi pasti tahu. Gitu ya Mas ya. Dari ke arah Kudusnya yang dari Grobogan. Ya, yang dari Grobogan. Kalau dari kan ada yang dari Bendungan Kelambu juga itu enggak ini, Pak. Nanti muter-muter malah ya. Gitu. Oke, tadi ISPA seputar dulu. oke. ISPA itu apa, Dok? Oke, kita bahas ISPA. Kalau orang medis, orang paramedis, perawat, bidan, dokter semua sudah tahu ISPA itu apa. Itu kan bentuk akronim atau singkatan. Sebetulnya kalau ngomong gejalanya yaitu batuk pilek atau infeksi saluran pernafasan akut. Oh, kepanjangannya. Betul, itu hanya sebuah akronim, Pak, sebetulnya, Pak Wahyu. Infeksi saluran pernafasan akut. Oh iya iya iya. Jadi Gitu, ya. Oke. terus nganunya batuk pilek aja. Apa Gejala, oh ya. Kalau untuk gejalanya sendiri sebetulnya variatif antara individu satu dengan yang lainnya. Akan tetapi yang paling sering ditemui pada kasus-kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut ini, gejalanya yang paling nyata itu pasti batuk pilek, disertai nyeri tenggorokan kadang, hidung tersumbat, meler-meler sampai meler. Dan ini kan sangat banyak terjadi ya, maksudnya lagi booming banget lah krisis iklim kayak gini, musim penghujan. Dok, saya batuk pilek, udah nggak usah kemana-mana. Itu pasti arahnya ke ISPA kalau kita mendiagnosa. Meskipun tidak semua batuk pilek itu arahnya ISPA, tapi itu gejala awal kalau ini sudah dikatakan ISPA. Gitu. Terus penyebabnya, Dok? Oke, Kira-kira apa? oke. Sebelum kita ngomong penyebab, Atau gimana? ISPA itu sebetulnya di rumah besarkan, ya toh, ada dua. Kita buat mudah ada dua. ISPA atas dan ISPA bawah. Ya, ISPA itu meliputi beberapa organ, dari hidung sampai paru-paru, wis gampangnya gitu. Itu atas apa gimana? Enggak, itu semua total organ yang sering terkena atau yang berdampak ya. Dari hidung sampai paru-paru lah. Batasnya itu sekitar sini loh, Pak. Oh, sini. Ya, tenggorokan sini. Kalau ini ke atas, ini ke sini ke bawah. Penyebabnya hampir ada yang sama tapi mayoritas berbeda. Maksudnya Apa perbedaan? oke, Tadi kan itu maksudnya yang menyerang ke atas klasifikasinya dan menyerang ke bawah. betul, itu beda. Mayoritas yang atas itu biasanya disebabkan oleh virus. Rhinovirus, terus virus virus influenza itu sendiri, seringnya virus yang sini ke atas. Tapi yang ISPA bawah, mulai dari sini ke bawah sampai paru-paru, itu seringnya bakteri kayak Streptococcus, Staphylococcus lah itu. Ya bakteri-bakteri itulah yang menyebabkan ISPA, terutama di bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan ISPA bawah pun bisa disebabkan oleh virus, meskipun mayoritas karena bakteri. Itu untuk penyebabnya. Oke. Nah, audiens mungkin kalau ISPA atas contoh penyakitnya apa, Dok? Kalau di bawah apa? Oke. Ada tadi kan terbagi dua. Oke, ya. Setelah kita sudah tahu tadi dikelompokkan ya, Pak Wahyu ya. Jadi ISPA atas itu ya yang sering di pasien datang dengan keluhan, saya batuk pilek dok, sudah kadang 2 hari, 3 hari, kadang baru semalam gitu kan.
Yang paling nyata penyakitnya itu influenza itu. Nah, flu. Itu yang Atas seringnya. Sama tambahan mungkin seperti faringitis atau radang tenggorokan. Nah, gitu atau betul. Kalau nyeri menelan, terus nanti ditambah ada apa namanya tonsil faringitis atau amandelen yang bisa menyebabkan ispa juga. Iya, betul. Itu salah satu contoh-contoh penyakit yang sering ya, maksudnya penyakit ispa atas yaitu ya ispa itu. Flu itu ya yang paling sering. Kalau ispa bawah contohnya Kalau bawah karena dia bakteri yang paling sering ya, yang saya temui kasus di rumah sakit, puskesmas maupun di klinik, di tempat praktek, biasanya pneumonia atau radang paru yang disertai batuk, terus sesek, terus penyakit-penyakit seperti bronkitis, demikian. Yang batuk kalau pada anak-anak bronkiolitis ya. Ya itu istilah-istilah ya. Intinya itu radang di saluran paru maupun di jaringan paru. Gitu. Gitu Pak Wahyu. Oke. kemudian pemicunya apa dok? Contoh kan saya pernah dengar nih misalnya saya kan orang awam. Orang kalau merokok atau mungkin minum alkohol atau apa itu pengaruhnya apa dengan orang yang tidak, kemudian asap kendaraan kalau gerobokan atau kita sering tinggal di Semarang itu kan kendaraannya kan padat dan lain-lain gitu. Itu pengaruhnya gimana dok coba? Oke. Lebih ke pengaruh sebetulnya itu kan faktor predisposisi atau faktor resiko ya Pak ya. Orang dengan merokok, kita buat contoh yang mudah. Orang dengan merokok itu dia akan lebih mudah terkena penyakit itu. Karena kita tahu zat-zat yang ada di rokok itu kan sangat berbahaya, terutama untuk paru-paru, jaringan paru-paru, saluran paru-paru, lebih beresiko. Bukan berarti yang tidak merokok juga tidak beresiko, enggak. Cuma predisposisi atau peluangnya itu lebih besar yang merokok. Demikian. Terus masalah asap, oke, asap kerja di pabrik yang asbes atau apa misalnya pabrik kayu itu serbuk-serbuknya itu juga akan resiko terhirup dan segala macam kan. Itu juga akan menimbulkan infeksi di paru-paru kalau diendap terlalu lama, terhirup terlalu lama karena terpapar terus. Gitu kan? Itu. Contoh gini aku bingung dok. Misalnya gini, tadi kan katanya di pabrik kayu ada serbuk, tapi kan dia kan nggak membawa bakteri atau virus tadi. Oke. Maksudnya kita nggak tahu bakterinya itu menyerang setelah dia ada debu-debunya ada di paru-paru atau di saluran yang mana. Nah itu gimana maksudnya? Kok memperparah? Apakah karena masuknya serbuk itu memperberat kerja paru-paru sehingga mudah terserang atau bagaimana gitu kan? Saya kan nggak tahu coba. Oke. Kalau kita ngomongin pekerja-pekerja yang ada di pabrik tadi ya, terutama pabrik kayu, asbes dan segala macam, itu sebetulnya penyakitnya kan timbulnya lama Pak, karena endapan dalam jangka yang sangat lama. Bukan berarti terus dia kerja terus kena gitu enggak. Memang itu ya penyebab pencetusnya ya karena si bahan-bahan polutif tadi. Karena dia terpapar setiap hari. Demikian. Bukan kok terus debunya oke, jadi ya si debu-debu inilah yang menjadi penyebab utama sebetulnya. Itu kasusnya jarang sih. Cuma memang ada penyakit demikian gitu. Kemudian untuk mencegah ya sebelum mengobati mungkin kita tahu untuk mencegahnya gimana dulu biar tidak terkena ispa gitu. Kan tadi kita semakin hari semakin tahun tuh kendaraan semakin banyak ya di jalanan di kantor apalagi orang yang setiap hari kerjanya jauh gitu. Nah apa untuk mencegah ispa itu gimana dok? Baik nggak cuman orang di jalanan misalkan nanti boleh contoh bagi yang di rumah pun seperti apa? Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Alangkah lebih baik memang kita kan harusnya mencegah daripada mengobati dimanapun itu. Mau sakitnya apapun. Tapi khusus untuk ISPA itu sebetulnya prinsipnya sama dengan penyakit-penyakit yang lain.
mencegah itu didasari oleh diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan cara ya pola hidup bersih dan sehat terlebih dahulu. Ya. Dengan makan, pola makan teratur, pola istirahatnya juga teratur, konsumsi makanan-makanan yang sekiranya tidak menimbulkan resiko tinggi terkena infeksi saluran pernapasan. Misalnya terlalu banyak gorengan, terlalu banyak es. Oke, selama imun atau imunitas atau daya tahan tubuh kita kuat, ya kita enteng aja. Maksudnya kita nggak akan sakit gitu. Tapi kalau setiap harinya konsumsinya itu kan lama-lama drop imun gitu. Simple sebetulnya. Gitu. Itu untuk pencegahannya demikian. Oh, misal kalau pakai masker gitu-gitu gimana? Oke, itu juga bagus. Kalau pakai masker itu ya untuk pencegahan juga masuknya karena biar polutan atau radikal bebas tidak mudah masuk ke saluran pernafasan. Itu juga salah satu tips yang bagus untuk eh, mencegah ISPA ini. Demikian Pak Wahyu, oke? Satu lagi yang tadi misalkan kita sudah terkena ISPA gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan? Apakah langsung ke apotek beli obat, apa ke dokter atau ke pusat kesehatan? Soalnya kan ISPA ada yang tingkatannya parah dan lain-lain, kita kan nggak tahu. Nah, penyakit apa sebenarnya yang kita derita? Mungkin gitu, Dok. Ya untuk misalnya ini sudah aku batuk pilek gitu ya. Saya harus gimana? Oke. Minimal di rumah itu sedialah obat-obat seperti paracetamol, CTM mungkin. Iya, kotak obat itu kan. Minimal itu punya lah obat-obat umum itu kan. Ya, alangkah bagusnya kalau memang dirasa sangat apa namanya? Mengeluhkan, langsung dibawa ke dokter enggak apa-apa. Kalau memang jauh jangkauannya dari dokter, boleh ke bidan atau ke perawat, silakan enggak apa-apa. Tapi pilihlah sesuai yang memang dia kompetitif lah. Maksudnya ke dokter langsung gitu enggak apa-apa. Konsulkan ke orang-orang yang tahu akan speknya, maksudnya tentang si ISPA ini gitu, penyakit ini. Betul. Kalau bidan itu kan untuk orang Melahirkan ya. Cuma kalau di desa, ranahnya desa kan kadang jarak mungkin dokter sudah banyak sekarang memang. Cuma kalau memang jaraknya jauh, delalah yang dekat bidan, anaknya batuk pilek panas misalnya, ya sudah mau gimana, itu pengecualian sih sebetulnya. Kalau ada dokter, pilihlah dokter. Itu sih saran saya. Nah, salah satu mungkin ini, Dok. Kalau ISPA itu kan ada tingkatan ringan, sedang, mungkin tinggi, atau penyakit-penyakit yang berisiko tinggi membahayakan. Mungkin kayak batuk pilek kan masyarakat udah biasa gitu ya. Nah, kemarin itu kan ada COVID dan lain-lain. Itu mungkin kan gejalanya hampir sama, juga batuk pilek. Nah, itu tingkatannya ada nggak, Dok? Untuk ISPA itu tingkatan yang penyakit sedang atau dan sepertinya seperti apa gitu. Kalau kita ini ibaratkan ditingkatkan gitu, maksudnya di klaster atau ini sedang, ringan, berat gitu, ringan, sedang, berat gitu ya. Cenderung yang lebih berat itu yang bawah, Pak. Penyakit-penyakit yang Iya, ISPA yang bawah, bagian sini, leher ini toh sampai ke paru-paru, itu cenderung lebih berat levelnya daripada yang atas. Kenapa? Karena yang diserang organnya enggak main-main. Speknya paru-paru, bronkus, saluran paru-paru tadi. Keluhannya kan nyata, sesek. Biasanya sesek, batuk yang berkepanjangan, terus ditambah demam. Tapi seseknya ini loh yang bikin dia lebih parah kalau kita ngomong tingkatan ya. Demikian. Kalau pas COVID itu memang dia kan virus ya. Memang itu kan pandemi istilahnya. Dan memang ada gejala khasnya lagi, ada anosmi. Sampai nggak bisa mencium tuh nggak kerasa, atau menghirup itu kan kayak penghidunya tuh hilang saraf-sarafnya. Itu hanya saja ya kalau ngomong kayak parah itu tadi, yang bawah itu lebih parah daripada yang atas. Gitu. Nah, kalau TBC gimana, Dok? Mungkin bisa diceritakan mungkin penularannya seperti apa. Ini kasus TBC ya. Kalau mungkin ada contoh kasus di
Purwodadi apa di Grobogan kalau mungkin ada datanya meningkat kah atau penanganannya seperti apa? Mungkin kalau audiens tahu nanti kan oh tetangga ada yang TBC atau saya kok sering batuk gini gejalanya bagaimana mungkin Dok ya? Kita ngomong TB atau flek paru TBC, ngerti ini kan paru-paru basah, kadang ada yang bilang gitu. Yang pasti TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Dia pengobatannya lama, bisa sampai 6 bulan bahkan 9 bulan. Dan itu kasusnya memang banyak, di Grobogan ini juga banyak. Di puskesmas saja itu sudah ada programmer khusus yang mengatasi kasus TB. Iya. Jadi obat-obatannya juga banyak. Yang harus dilakukan apa? Ya sebisa mungkin menjaga daya tahan tubuh kita tetap terjaga, imun kita tetap kuat. Gitu. Penyebabnya apa? Yaitu merokok bisa tadi, sering merokok. Karena itu bakteri kan. Yang memperparah kan merokok, alkohol juga, terus konsumsi makanan yang kurang baik. Kurang baik dalam arti junk food, bisa makanan siap saji, makanan yang mengandung banyak MSG. Ya, itu salah satu faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya TBC. Gitu. Sekarang sebagai penutup Dok, penularan TBC itu lewat apa? Kemudian cara mencegahnya tadi kita biar tidak tertular kan? Dan closing statement atau penutupnya, simpulannya apa gitu? Monggo. Siap, oke. Untuk TBC tadi gimana, Pak? Penularan. Oh iya. Penularan itu kan dia batuk, droplet atau percikan si penderita. Artinya air liurnya itu sangat berpengaruh pastinya. Oleh karena itu penting sekali kalau penderita TB itu pasti harus pakai masker kemana-mana. Jagani pas batuk, nyiprat atau muncrat ya istilahnya percikannya itu sangat bisa menular. Terus kan ada tempat untuk buang air ludah khusus pasien TBC juga. Itu sudah disediakan, nggak boleh sembarangan. Mau di fasilitas kesehatan manapun, puskesmas itu juga ada, di rumah sakit apalagi. Itu terus mungkin sudah menjawab ya Pak ya untuk pencegahannya itu. Dan terutama menjaga imunitas kita, daya tahan tubuh kita, makanan bergizi, pola tidur yang baik, dan minum multivitamin yang bagus. Intinya harus bisa menjaga olahraga juga gitu, pola hidup bersih dan sehat juga intinya. Itu untuk pesan dan kesan saya ya untuk podcast ini, tolong Pak Wahyu sering-sering dilakukan karena ini penting mungkin. Boleh seminggu sekali nanti kita adakan lagi. Terus apa ya pesannya, kalau kita mau ngomong spek ISPA tadi, sebetulnya itu penyakit yang ringan tapi jangan disepelekan. Khususnya yang batuk pilek loh ya. Enggak boleh menyepelekan jenis penyakit apapun. Cuma ya pandai-pandailah menjaga daya tahan tubuh. Enggak usah terlalu banyak es. Saya juga minum es cuma tahu batasannya. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Tim dan semuanya, Pak Wahyu juga sebagai presenter tadi. Mungkin itu saja. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.